Kompor-kompori. Macam apa maksudnya? Saya tahu you cari uang. Saya tahu, saya paham. Tapi jangan membawa-bawa nama dia. Saya pun senang boleh melaporkan you pergi polis sana. You ingat saya tak ada saudara kah dekat sana? Polis banyak. Saya dekat sini saya pun boleh masukkan you. Padahal judul saja dia sudah boleh membuat satu kesimpulan dan satu konten tentang uang haram itu, tahu tak? Uang haram yang dibuatnya itu. Uang haram yang dibuatnya itu. Uang haram yang dibuatnya itu. Satu konten hanya khusus untuk Sari saja. Oh, itu naik pula. Naik pula. Yang lainnya tak naik pula. Yang lain tak naik. Yang memancing-mancing si Sari naik atau memancing-mancing Malaysia naik. Makanya buka otak lah, jangan pikiran kampungan. Jangan macam katak di bawah tempurung. Jangan mentang-mentang Sari diam, lemah lembut. Kalian macam tuh, ada saya di belakangnya. Itu mungkin dipikirnya kita takut. Bukan, dipikirnya kita takut. Selama ini kita diam-diam saja, dipikirnya kita takut. Hei, dia tak tahu siapa kita ini. Kita ini siapa? Orang Medan, tahu? Orang Medan kasar, biar ku keluarkan bahasa Medanku sama kau, biar kau tahu. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini ya, semuanya baik haters maupun lovers dalam keadaan sehat selalu ya. Wow, mengerikan ya, amukan kemarahan dari mamanya Sari Ting Ting, emosional yang dia tunjukkan ke hadapan publik. Bagi saya ini memalukan. Dan buat Sari Ting Ting, ngapain sih kamu harus membawa keluarga, membawa mama kamu di situ untuk melakukan pembelaan terhadap kamu, ya? Kamu itu katanya sudah kawin, sudah berkeluarga, sudah dewasa. Tetapi hal-hal seperti ini kenapa tidak bisa dihadapi sendiri? Saya juga punya keluarga, saya juga punya mama, punya ibu. Tetapi saya tidak mau menghadirkan mereka di konten saya. Ngapain? Selagi saya bisa hadapi sendiri, saya hadapi. Ini katanya sudah kawin, tetapi menghadapi seperti ini, sekecil ini saja, mamanya harus turun gunung, mamanya harus ikut campur. Ini berarti si Sari Ting Ting ini masih berlindung di balik ketiak sang ibu ya. Mentalnya itu belum kuat sehingga dia masih mengandalkan ibunya. Sehingga di situ justru saya merasa sedih, saya merasa kasihan. Ibunya harus sampai mengeluarkan kata-kata kasar, sampai saya dikatakan mendapatkan uang haram lah sebagainya, pokoknya caci maki terhadap saya dan sampai bawa-bawa suku seperti belum tahu saya ini orang Medan sebagainya. Dan saya rasa kata-kata seperti itu yang seharusnya tidak perlu dimunculkan dan ini sengaja dipertontonkan di situ. Dan ini sebenarnya saya prihatin karena Sari Ting Ting secara tidak langsung dia mempermalukan ibunya di hadapan publik. Jadi buat Sari, next konten kamu tidak perlu melibatkan mama Anda ya, karena saya terus terang saya prihatin sebenarnya. Saya perlu jelaskan ini kepada teman-teman semua ya, bahwa dari awal teman-teman ya, dari awal saya itu tidak mengenal yang namanya si Sari Ting Ting ini, mamanya, kemudian channel-channel lain seperti Boru Naga, Malindo Damai. Mereka-mereka ini saya tidak kenal dari awal. Tetapi mereka duluan yang menggigit saya, mereka duluan yang menyenggol saya, mereka yang pertama membahas saya, ya. Sekarang giliran saya membahas balik mereka, begitu panasnya mereka, begitu, pokoknya ngeri lah. Jadi kalau mental-mental kalian tidak kuat ya, mental-mental kalian tidak kuat untuk beradu argumen, mental kalian tidak kuat untuk beradu data, mental kalian tidak kuat untuk beropini, sebaiknya ya tutup saja akun YouTube kalian. Tidak perlu kalian bermedia sosial, tetapi mental kalian belum siap untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Yang namanya di media sosial kita terbuka yang mau namanya perang konten, perang adu argumen, perang opini dan sebagainya. Itu kita terbuka di sini. Jadi kalau mental mamanya Sari ini belum siap, mentalnya si Sari juga belum siap, buat apa bikin konten? Apalagi konten-konten kalian itu konten-konten sensitif. Kalian memainkan sentimen antara kedua negara, membanding-bandingkan. Kalian berani untuk membuat konten-konten sensitif seperti itu. Itu seharusnya kalian sudah tahu resiko konsekuensi yang harus kalian terima. Jangan hanya tahu menyenggol orang, menggigit orang. Tetapi ketika orang melakukan itu kepada kalian, mengkanter balik, kalian merasa seperti korban sampai mamanya Sari harus nangis-nangis seperti itu. Makanya kalau tidak kuat untuk beradu data, tidak kuat untuk berargumentasi, ya jangan gigit orang, jangan senggol orang ya. Lalu di channel itu saya juga mendengar Mama Sari
membawa-bawa nama suku ya, dalam hal ini belum tahu siapa kita, Medan. Jadi mohon maaf kepada saudara-saudariku di Medan. Di channel ini juga banyak orang-orang Medan yang nonton, orang-orang Medan yang mendukung saya, terima kasih. Hanya saja bahasa-bahasa seperti itu, kalau membawa-bawa suku seperti itu untuk menunjukkan jagonya kita, menunjukkan keberanian kita, itu sangat disayangkan ya. Saya juga kalau mau bawa-bawa suku ya, bawa-bawa Flores, bawa-bawa NTT, bawa-bawa Timur, siapa yang tidak pernah mengenal hitam putihnya anak-anak Timur ya. Tapi saya tidak mau membawa itu, mau menjagokan itu, mau menampakkan hal itu. Untuk apa? Dan di situ ada bahasa dari Mama Sari, katanya dia bisa saja melaporkan saya ke polisi karena ada saudaranya yang polisi. Ya, dia berpikir bahwa saudaranya yang polisi itu hanya dia saja ya. Kita di sini tidak ada saudara yang polisi. Jadi mamanya Sari ya, walaupun Anda punya keluarga polisi, saudaranya polisi ya, itu belum tentu mereka bisa sebebasnya atau seenaknya mau menangkap saya. Itu atas pasal apa dulu, atas tuduhan apa dulu, mau pencemaran nama baik. Oke, kembali lagi ya, di konten tersebut saya bingung ya, karena mereka tidak mau menyebut nama saya, tetapi jelas konten itu ditujukan kepada saya. Orang bodoh pun tahu itu. Tetapi mereka tidak mau menyebutkan nama saya karena takut ada pencemaran nama baik lah segala macam. Berarti ini saya bisa membaca maksud mereka. Suatu saat kalau misalnya sewaktu-waktu mereka menjerat saya dengan pasal hukum ya, itu saya bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Nah ini yang mungkin saya mau jelaskan juga kepada Sari dan Mama ya. Ada 3 hal ya, 3 pasal apa 3 hal yang seseorang itu tidak akan bisa dikenai dengan pasal pencemaran nama baik ya. Yang pertama, pembelaan diri. Saya melakukan pembelaan diri ya kan, karena dari awal kalian yang membahas saya ya, akhirnya muncullah reaksi, muncullah pengaruh konten kalian yang para netizen sebagian itu menuduh saya sebagai provokasi. Itu juga adalah efek atau pengaruh dari konten kalian. Makanya saya melakukan pembelaan diri. Nah, pembelaan diri ini tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua, melakukan pembelaan terhadap kepentingan umum ya. Dalam hal ini saya membela bangsa dan negara saya sendiri. Saya tidak mau ketika ada konten yang menyinggung ataupun membanding-bandingkan, tetapi ada unsur untuk mempermalukan bangsa dan negara. Dan itu masuk dalam kategori kedua ini, tidak bisa dikenalkan pasal pencemaran nama baik. Lalu yang ketiga, mengungkapkan kebenaran ya. Jadi ada 3 hal ini yang seseorang itu tidak asal atau tidak bisa semena-mena dilaporkan atas pasal pencemaran nama baik. Saya yakin saya juga mengungkapkan kebenaran. Kalau dijelaskan oleh Mama Sari dan Sari bahwa saya memproduksi banyak konten, padahal cuma 2, satunya lagi itu saya melakukan pembelaan. 2-nya ini untuk konten Sari Ting Ting. Baru 2 saja mereka rasa itu sudah banyak. Baru 2 saja sudah bisa membuat Mama Sari sampai harus menangis, mengeluarkan sumpah serapah. Baru 2 loh. Belum saya kalau produksi lebih banyak lagi, entahlah apa yang terjadi. Kalau yang pertama itu pembelaan diri, kemudian yang kedua itu saya sebenarnya mengklarifikasi ya, karena di video Sari Ting Ting di situ dia mereaksi sebuah video di mana dia memperlihatkan bahwa ada pelajar ataupun ada anak-anak sekolah di Kalimantan yang nebeng sinyal ya, sinyal karena waktu itu ada ujian yang mengharuskan berbasis komputer. Jadi anak-anak sekolah itu harus nginap beberapa malam di sebuah bukit, yang dimana di bukit itu ada pancaran internet dari Malaysia. Dan si Sari kemudian membuat reaksi untuk video ini ya. Tetapi sayangnya video ini sebenarnya adalah berita yang sudah basi, berita yang sudah lama. Jadi ini motifnya jelas, maksudnya jelas, dia sengaja mengangkat berita yang sudah lama seperti itu untuk mempermalukan bangsa dan negara. Dan di situ yang saya lawan ya. Nah ini sebagai orang tua ya, mamanya Sari, seharusnya Anda itu jangan cuma tahu menghujat orang lain, tetapi Anda tidak bisa melihat apa kesalahan terhadap anak Anda. Jadilah orang tua yang bijak. Jangan cuma bijak pada orang lain, tetapi tidak bijak terhadap anak sendiri. Jadi Anda harus tegur anak Anda ini supaya berubah, sehingga dengan konten-kontennya itu dia bisa agak lebih baik lah. Tapi ini malah kita sudah buat konten seperti itu, bukannya menegur anaknya, melihat kira-kira apa yang salah dengan anaknya saya. Saya tahu sebagai orang tua kita pasti membela anak, tetapi bukan berarti anak berbuat salah kita harus bela secara membabi buta ya.
harus bisa objektif sebagai orang tua, harus bisa bijaksana sebagai orang tua. Jika anak punya kesalahan, tegurlah itu, perbaiki dia supaya dia lebih baik. Bukan Anda melakukan pembelaan sehingga menutupi kesalahan anak Anda. Kemudian di konten yang berikutnya, di mana dia memperlihatkan bahwa orang Indonesia kaget dengan banyaknya mobil-mobil di Malaysia. Dan itu pun bukan saya menyerang personal kalian, bukan saya menghujat kalian. Tetapi saya menyajikan fakta, saya menyajikan datanya, lalu kemudian saya menampilkan argumentasi dari saya. Lalu yang berikutnya saya hendak mengingatkan kepada Mama Sari ya, saya tidak melarang kalian untuk membuat konten, membuat video. Coba kalian tunjukkan mana omongan saya atau mana bahasa saya yang saya itu melarang kalian untuk membuat konten atau melarang kalian untuk berkarya. Saya tidak pernah melarang itu ya. Silakan kalian mau buat konten seperti apapun silakan. Tetapi kalau ada konten yang saya lihat ada unsur mempermalukan negara, bermain sentimen tentang itu, ya tidak ada salahnya juga dong saya tampil untuk membela, saya tampil untuk mengkanter. Jangan cuma enak di kalian tetapi pahit di orang lain. Lalu berikutnya saya perlu menjelaskan juga bahwa di video itu si Sari Tingting dan mamanya begitu begitu merasa jumawa, katanya konten saya kalau tidak membawa nama mereka, tidak membahas si Sari Tingting ini, itu akan sepi ya. Satu konten hanya khusus untuk Sari saja. Oh, itu naik pula. Naik pula. Yang lainnya tak naik pula. Yang lain tak naik. Yang memancing-mancing si Sari naik atau memancing-mancing Malaysia naik. Sari tahu kamu juga mau cari uang di YouTube kan. Sari tahu juga kalau bawa-bawa nama Sari mesti naik juga iya. kan. Tapi janganlah macam itu ya teman-teman. Ini juga saya mau jelaskan kepada Sari, kamu bisalah kalau bahasa Malaysia tengok ya, tengok. Atau kamu bisa melihat sendiri, scroll sendiri video-video saya sebelumnya. Itu sebelum saya membahas tentang Malaysia, saya membahas membuat konten-konten politik. Dan di situ kalian bisa lihat sendiri. View-nya itu besar-besar, view-nya itu malah mungkin lebih daripada view saya membahas Sari Tingting. Dan di situ juga ada video yang dimana Sari Tingting dan mamanya menantang saya, cobalah untuk tidak membawa nama dari Malaysia ya. Dan sekarang saya juga menantang kalian ya, apakah kalian bisa menghentikan YouTuber reaction yang marak bermunculan seperti Jamur di musim hujan, yang dari Malaysia, konten kreator dari Malaysia yang banyak sekali mereaction video-video dari Indonesia. Apa kalian berani untuk menantang mereka? Kalian berani untuk menghentikan mereka? Ya? Kalian juga membahas Indonesia, kalian membahas Malaysia. Jangan jeruk makan jeruk. Kalian juga memainkan sentimen. Kalian juga membawa nama Indonesia dan Malaysia. So-soan mau membuat tantangan seperti itu. Lalu mengatakan saya mencari uang. Ya kalian juga mencari uang dari konten kreator itu kan mencari uang. Sama seperti kalian ya. Kenapa harus harus ada bahasa-bahasa seperti itu? Bahasa yang sebenarnya kalian lemparkan ke orang, tapi itu balik lagi kepada kalian. Jadi untuk Sari tidak perlu merasa jumawa kalau di konten saya membahas nama Anda, itu viewer langsung naik. Sebelumnya, kalau tidak membahas Anda, saya membahas politik. Viewernya juga naik. Dan juga hal yang lebih penting, seharusnya Sari ini bisa sadar ya, bahwa ketika saya membahas dia, viewer naik, itu artinya banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang puas atau tidak setuju dengan konten-konten dari Anda. Mereka merasa bahwa suara saya ini mewakili apa yang mereka rasakan, mewakili perasaan kecewa, mewakili kemarahan mereka terhadap konten-konten yang Anda buat. Jadi kalau banyak view membahas Anda, itu bukan orang tertarik dengan Anda, tetapi mereka merasa diwakili dengan suara saya ketika mereka tidak puas dengan konten-konten dari kamu. Mindset kamu, pikiran kamu harus sampai ke situ. Lagian juga ini katanya sudah kawin, sudah besar, tapi masih berlindung di balik ketiak sang ibu ya. Sari sudah kawin. Kalian makanya cepat-cepat kawin, biar jangan otaknya jangan kayak gitu. Pakai otak itu dulu. Keluar bahasa Medan. Keluar bahasa Medannya baru kalian tahu. Inilah orang Medan sesungguhnya. Orang Medan ini kasar sebenarnya. Iya. Anaknya diserang, mamanya tampil untuk sumpah serapah orang lain. Lalu di video itu saya lihat Mama Sari juga marah kepada saya karena saya juga membahas atau menyinggung Malindo Damai ya. Tengok itu Malindo Damai, dia pun buat konten itu Malindo Damai itu. Jadi tak boleh Malindo Damai, tak boleh buat konten apa? Mesti kau betulkan. Dia buat konten apa? Mesti kau betulkan. Mesti kau betulkan juga itu dia. Jadi orang tak boleh buat konten kah? Mesti mau ikut kau punya hal, kau punya benar kah? Kau punya otak kah? Hah?
Jangan macam itu memaksakan kehendak, suka hati orang. Kau mau buat konten apa? Buat kontenmu sendiri. Asal kalian tahu, saya ini tidak mengenal Malindo Damai dan juga saya tidak mengenal kalian ya awal-awalnya itu. Tapi karena kalian yang menyenggol saya, supaya Sari dan Mama tahu si Malindo Damai ini saya tidak kenal ya. Dia ini yang membahas pertama tentang saya, dia menyinggung saya. Bahkan dia mengatakan saya adalah provokator. Dia mengatakan kalau ada 1 juta orang di Indonesia seperti saya, itu Indonesia ini akan hancur. Sekarang saya tanya, apa tanggapan kalian terhadap orang yang membuat bahasa-bahasa seperti ini? Apa tanggapan kalian? Dan juga teman-teman, tampilan screenshot dari video si Sunan yang saya tampilkan di komunitas YouTube saya. Karena di dalam video itu, dia membahas nama saya. Dia menyebut nama Bastian Sebo. Itu dia menyangka saya. Makanya ya ada 2 konten, apa 1 konten yang saya membahas tentang dia. Tapi selanjutnya itu saya tidak mau bahas lagi. Dan dia masih juga menyinggung saya. Dan akhirnya saya screenshot saja. Ya, saya tampilkan di komunitas. Saya malas untuk buat video. Yang di komunitas itu yang saya tampilkan itu ada kaitannya dengan saya. Oleh karena itu, Mama dan Sari kalau tidak tahu apa-apa lebih baik diam. Jangan berkomentar. Jangan sumpah serampah orang. Marah-marah orang. Tetapi persoalannya seperti apa kalian tidak tahu. Jadi jangan mempermalukan dirilah ya. Sampai harus mengeluarkan air mata seperti itu. Ini memalukan sebenarnya. Jangan cuma kalian yang bisa menyinggung orang, menyenggol orang, menyakiti orang. Orang lain tidak bisa menyakiti kamu. Itu namanya egois. Lalu ada kata-kata yang menurut saya teman-teman, ini kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikeluarkan dari seorang ibu ya. Padahal judul saja dia sudah boleh membuat satu kesimpulan. Dan satu konten. Tentang uang haram itu, tahu tak? Uang haram yang dibuatnya itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ini kata-kata yang dikeluarkan dari seorang ibu. Dan saya rasa ibu yang bijaksana seharusnya dia tidak mengeluarkan kata-kata seperti ini. Seharusnya dia menasihati saya. Seharusnya dia kalau merasa saya ini masih anak muda, dia lebih tua, dia menasihati saya ya. Sehingga saya pun bisa respect, bisa menghormati dia, bisa menghargai dia sebagai orang tua. Kalau ingin dihargai, hargai juga orang lain. Saya tahu saya tidak sekaya kalian, saya tidak mempunyai harta yang lebih dari kalian yang katanya punya banyak mobil. Saya tahu kalian mungkin mendapatkan uang dengan jerih payah kalian, dengan pekerjaan kalian yang luar biasa di Malaysia. Tetapi janganlah mengatakan saya bahwa saya mendapatkan uang haram. Ya. Ini saya sayangkan sekali kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh ibu dari Sari Ting Ting ini. Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Di konten seperti ini kalian harus mendengarkan bahasa-bahasa seperti ini. Jadi saya mohon maaf sekali buat penonton-penonton Bastian Sebo. Tetapi saya perlu tegaskan ya, orang-orang seperti Sari Ting Ting dan juga channel-channel yang lain ya, siapapun itu, yang kalau ada unsur untuk mempermalukan negara, mempermalukan bangsa dan negara Indonesia ya, saya akan menjadi bayang-bayang bagi mereka ya. Tidak ada yang bisa menyetop saya, tidak ada yang bisa untuk menghentikan saya. Selagi ada unsur untuk mempermalukan negara dan bangsa ya, selagi ada unsur memainkan sentimen soal Indonesia, itu orang-orang seperti saya akan selalu tampil untuk mengkanter. Dan saya tidak pernah takut untuk itu. Dan saya tidak pernah takut dengan ancaman, apalagi marahan dari seorang ama-ama yang membela anaknya seperti ini. Saya jangan berpikir bahwa dengan kemarahan si ibu Sari Ting Ting ini, saya menjadi takut, menjadi mengeri seperti itu. Aduh. Hanya bisa tertawa saja. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan support dari teman-teman semua. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.